Banyak film salah menggambarkan ini. Sadar atau tidak, budaya pop dan Hollywood seringkali mencuci otak kita dengan sebuah gambaran epik. Setan duduk di atas tahta api, memegang trisula, tertawa penuh kemenangan, dan menjadi penguasa absolut di neraka. Tapi, benarkah begitu? Mitos atau fakta, setan menguasai neraka? Persiapkan diri Anda, karena kenyataan dari teks-teks kuno agama ternyata jauh berbeda dari apa yang kita tonton di layar kaca selama ini. Mari kita bedah keadaan geografis eskatologis yang sebenarnya. Neraka atau lautan api dalam teks-teks teologi klasik bukanlah sebuah kerajaan bawah tanah dengan birokrasi kejahatan di mana iblis bertindak sebagai sipir penjara. Gambaran simbolik eskatologis ini justru menunjukkan neraka sebagai tempat penghukuman kosmis, bukan sebuah kastil megah tempat kejahatan berpesta pora. Neraka diciptakan bukan sebagai istana bagi entitas gelap, melainkan sebagai tempat pengasingan mutlak dari terang. Secara tafsir historis kritis dan naratif, konsep setan sebagai raja neraka sebenarnya banyak dipengaruhi oleh karya sastra abad pertengahan, seperti Inferno karya Dante dan Pantheon dewa-dewa dunia bawah kuno. Dalam teks-teks suci purba yang otentik, setan sama sekali bukan penguasa neraka. Dia tidak memiliki otoritas di sana. Sebaliknya, dia justru adalah tahanan utama yang akan dilemparkan ke dalamnya untuk dihukum. Neraka adalah tempat di mana kekuatannya dilucuti. Coba kita lihat dari akar bahasa aslinya. Kata yang sering digunakan adalah diabolos dalam bahasa Yunani, yang secara harfiah berarti sang penuduh atau pemfitnah. Perannya dalam kosmik bukanlah sebagai raja dunia bawah, melainkan sebagai entitas pembangkang yang mencoba menuduh dan menyesatkan manusia di bumi saat ini. Otoritasnya sangat terbatas dan hanya bersifat sementara, jauh dari gambaran tiran abadi yang menguasai dimensi api kosmik. Makna teologis di balik ini sangatlah mendalam. Kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Jika setan adalah penguasa neraka, itu berarti kejahatan memiliki kerajaan abadinya sendiri yang sejajar dengan kebaikan. Namun, kebenarannya adalah kejahatan pada akhirnya akan diadili, dikalahkan, dan dihancurkan seutuhnya. Neraka bukanlah ibu kota kejahatan, melainkan titik akhir kekalahannya. Keadilan ilahi memegang kendali penuh atas seluruh realitas, baik di bumi maupun di bawah bumi. Lalu, apa aplikasinya bagi hidup kita sekarang? Fakta ini membebaskan kita dari teror yang melumpuhkan. Jangan pernah takut berlebihan pada kuasa gelap atau entitas astral manapun. Mereka bukanlah penguasa mutlak, dan nasib akhir mereka sudah ditentukan, yaitu kekalahan total. Kita tidak sedang hidup dalam dualisme di mana terang dan gelap memiliki kekuatan yang sama. Terang sudah pasti menang, dan kegelapan hanyalah bayangan sementara. Jadi, mulailah memandang realitas spiritual dengan sudut pandang yang benar, bukan dari kacamata fiksi fantasi layar lebar. Nah, setelah mengetahui fakta sejarah dan teologis yang sesungguhnya ini, coba ingat-ingat lagi. Film atau serial TV mana yang selama ini paling bikin kamu salah paham soal sosok setan di neraka? Tulis di kolom komentar. Mari kita bongkar bersama.